SAW pun ketakutan, kemudian dia segera turun dari Gua Hira, ya, gemetar bulu kuduknya berdiri, kemudian beliau pun ketemu Khadijah, kemudian beliau berkata sambil ketakutan, zammiluni, zammiluni, ya, selimuti aku, ketakutan, kedinginan, hatta dhahaba nahur, sampai hilang rasa takut. Perhatikan, ketika Nabi turun dari gunung, kemudian bilang istrinya, selimuti aku, Khadijah tidak mengatakan, ada apa, cerangkan dulu, ada apa? Tidak bilang, kan saya sudah bilang, ngapain ke gunung-gunung sana, ini akibatnya. Ini bukan curhat ya, bukan. Itu wanita biasanya begitu kan. Sudah bilang jauh-jauh kan, begini akibatnya, makanya enggak. Suruh ambil selimut, Khadijah langsung ambil selimut, langsung apa? Belum. Dalam riwayat Rasulullah berkata, subbu alayya min ma barid, tuangkan air dingin kepadaku. Khadijah ambil, tuangin air dingin. Apa yang dibilang suaminya, dia apa? Nurut. Dia tahu siapa suaminya, dia tahu bagaimana akhlak apa suaminya. Semua dilakukan, disuruh oleh Nabi, Khadijah lakukan, sampai akhirnya hilang rasa takut. Baru kemudian Nabi mengutarakan isi hatinya. Khadijah tidak bilang, ada apa, ngomong dulu, enggak. Dia biarin semua yang diperintahkan Nabi dia kerjakan. Setelah Nabi tenang, baru kemudian Rasulullah SAW berkata, laqad khasyitu ala nafsi, saya khawatir suatu keburukan menimpaku. Banyak, ada 11 pendapat kalau tidak salah, atau sekian pendapat disebut oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Di antaranya ada yang mengatakan Nabi takut dia gila. Ini apa selama ini, ya? Batu kirim salam, batu menyalami, mimpi seperti itu, ada orang peluk dia, nah siapa ini, ya? Tapi lihat Khadijah radhiyallahu anha, istri yang sangat cerdas. Ketika suaminya ketakutan, aku khawatir keburukan menimpa kepadaku, maka Khadijah langsung menenangkan hati suaminya dengan berkata, kalla fawallahi abshir la yukhzikallahu abada. Sekali-sekali tidak, wahai suamiku, bergembiralah, Allah tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. Kenapa? Khadijah sebutkan dalil, bukan asal ngomong aja. Tidak maksud tenang, enggak ada apa, tenang, enggak ada. Enggak, dia bahkan sebutkan dalil agar suaminya berfikir. Dia mengatakan, innaka latasilur rahim, orang seperti kamu tidak akan dihinakan oleh Tuhan. Kenapa? Kau selalu menyambung apa? Silaturahmi. Wa tasduqul hadits, kau selalu jujur dalam berkata. Wa tahmilul kalla, engkau selalu menanggung kesulitan orang, ya. Wa taksibul ma'dum, bahkan kau bekerja yang nafkahnya kau berikan kepada orang yang tidak mampu untuk bekerja. Wa taqrid dhaif, dan engkau memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau membantu orang yang terkena musibah. Orang seperti kamu ini dengan sifat-sifat ini enggak mungkin dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana Khadijah tahu ini semua? Nabi belum ngajarin dia apa-apa. Nabi kan baru jadi rasul kan? Baru jadi nabi. Belum ngajarin hadis-hadis sama siapa? Khadijah. Kata para ulama, Khadijah mengetahui dengan istiqra, dengan pengamatan kondisi manusia sekitar. Setiap ada orang yang seperti itu, yang jujur, suka nyambung silaturahmi, suka menjamu tamu, orang yang baik, sebenarnya tidak akan dihinakan oleh Tuhan. Gak mungkin. Dia pakai logika dia, kenyataannya. Maka Khadijah ketika menyebutkan tersebut, suaminya tenang, subhanallah. Ya, karena tahu suaminya berakal, cerdas, disebutkan dalil yang logis, suaminya apa? Suaminya terima. Maka tenanglah Nabi SAW. Kemudian Nabi pun rindu lagi, ingin pergi ke Gua Hira, ingin lagi mendapat wahyu, karena dia merasakan kebahagiaan ketika mendengar firman-firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baru pertama dia dengar, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Inilah Tuhan yang sedang saya cari-cari, ingin dekat, ternyata ada malaikat yang menyampaikan sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan seorang wanita yang soleh demikian, ketika suaminya lagi galau maka dia tenangkan, bukan dia tambah menggalaukan apa? Suaminya. Misalnya kalau suami pulang dari kantor marah-marah, aduh itu Pak, misalnya Pak siapa? Kan saya bilang, saya takut ada yang namanya di sini sama. Misalnya Pak Bento itu kurang ajar. Di kantor dia gini, nggak ada yang namanya Bento kan? Nggak ada. Pak Bento kurang ajar. Kenapa Mas? Itu Pak Bento di kantor kurang ajar. Istri yang baik, sabar Mas, mungkin begini. Kalau istrinya ini, iya, istrinya juga begitu sama Mas. Istrinya juga begitu. Nggak, harusnya ditenangkan suaminya, ya. Situlah Rasulullah SAW disiapkan oleh Allah seorang istri yang Nabi akan menghadapi berbagai macam ujian, cercaan,
makian di luar, ketika pulang reda, ketemu dengan siapa? Istrinya yang solehah, ya. Allah siapkan sosok Khadijah untuk menemani perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama di awal-awal dakwah yang sangat sulit, karena Rasulullah SAW dimusuhi oleh keluarga terdekatnya, orang-orang Quraisy, dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Akhirnya di antara kecerdasan Khadijah juga, Khadijah segera membawa Nabi SAW ke Waraqah ibnu Naufal, ya. Waraqah bin Naufal yang merupakan sepupu Khadijah radhiyallahu taala anha. Waraqah bin Naufal bin Asad, ya. Maka Waraqah bin Naufal adalah seorang yang dia tanassar, dia beragama Nasrani, dan dia belajar Injil. Mungkin dia belajar Injil yang masih valid, dan dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menenangkan Nabi, kemudian Khadijah membawa suaminya, kemudian Waraqah berkata, "Ada apa yang terjadi dengan engkau wahai Muhammad?" Maka Muhammad pun cerita, Rasulullah SAW bercerita. Maka kemudian Waraqah memberi semangat kepada Nabi. Kata Waraqah, "Tidak datang kepadamu kecuali seperti yang datang kepada Nabi Musa, Namus, yaitu Jibril alaihissalam, ya." Dan tidak ada, kemudian kata Waraqah, "Kalau saya masih hidup sampai engkau berdakwah, ya, la ansurannaka nasran muazzara, saya akan tolong engkau dengan pertolongan yang kuat, ya. La hina yukhrijuka qaumuka, ya, ya laitani kuntu jad'an hina akhrajaka qaumuka la ansurannaka nasran muazzara." Sungguhnya seandainya saya masih muda ketika kau akan diusir oleh kaummu, maka aku akan menolong engkau dengan pertolongan yang sangat kuat. Maka Nabi kemudian berkata, "Al-mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku?" Kata Waraqah bin Naufal, "Tidak ada seorang pun yang datang seperti yang kau bawa, kecuali illa udi, kecuali akan dimusuhi." Kemudian tidak berapa lama Waraqah bin Naufal pun meninggal dunia. Ini semakin menguatkan Nabi. Waraqah memberikan nasihat kepada Nabi bahwa sini telah turun kepadamu malaikat yang beri wahyu kepadamu sebagaimana malaikat yang turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka mulai saat itulah Rasulullah SAW pun mulai membawa beban tugas kenabian untuk mendakwahkan Islam. Dan inilah kita lihat bagaimana peran Khadijah radhiyallahu taala anha di awal-awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita tahu dialah orang yang pertama kali masuk apa? Islam. Kemudian bagaimana dia menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi menghadapi permasalahan di luar. Yang ketiga, Khadijah memberikan seluruh hartanya untuk Nabi dalam berdakwah. Seluruh hartanya dia serahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah. Kemudian Khadijah radhiyallahu taala anha bersusah payah ngurus anak-anak Nabi 6 orang. Ngurus anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya di rumah agar Nabi bisa konsentrasi berdakwah di luar sana, ya. Bahkan ketika Nabi diboikot di Syekh Abi Talib, maka Khadijah menemani Rasulullah SAW untuk sama-sama diboikot di Syekh Abi Talib, padahal dia bukan dari Bani Hashim, yang diboikot Bani Hashim. Tapi Khadijah meskipun dari bukan Bani Hashim, dia tetap menemani suaminya untuk diboikot di Syekh Bani Abi Talib selama 3 tahun. Jadi ini semua adalah peran Khadijah radhiyallahu taala anha. Baik. Demikian juga di antara peran Khadijah adalah kesabaran Khadijah terhadap keluarga Nabi yang diganggu. Di antara hal yang menyedihkan bagi seorang dai, ketika bukan cuma dia saja yang diganggu, tapi ketika keluarganya juga diusik. Ini hal yang sangat menyedihkan. Sebagaimana dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi saja yang diganggu mungkin bisa dihadapi, tapi ketika keluarga diganggu semakin berat. Ketika Nabi SAW mulai berdakwah, putri-putri Nabi sudah menikah kecuali Fatimah. Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib, tapi Zainab sudah menikah dengan Abul As. Kemudian Ruqayyah dan Ummu Kulthum sudah menikah dengan sepupu-sepupunya, yaitu Utbah dan Utaibah, putra-putranya Abu Lahab. Maka ketika Nabi mulai berdakwah, orang Quraisy pun marah. Orang-orang Quraisy mengatakan, "Kita sibukkan Muhammad dengan keluarganya biar dia tidak bisa berdakwah. Bikin masalah di keluarganya. Gimana caranya? Suruh suami-suaminya ceraikan putri-putrinya." Mereka datang kepada Utbah dan Utaibah, "Ceraikanlah Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Kalau kamu menceraikan, kami akan berikan kau perempuan yang paling cantik yang kau mau dari Quraisy." Akhirnya mereka menceraikan putri-putri Nabi. Dan ini berat bagi Nabi. Putri diceraikan, ujian tersendiri. Khadijah juga bagaimana tidak sedih, putrinya diceraikan.
Kemudian mereka datang kepada Abul As, "Wahai Abul As, ceraikan Zainab, maka kami akan nikahkan engkau dengan wanita mana saja yang kau sukai." Tapi Abul As tidak mau. Abul As tidak mau karena Abul As adalah ponakannya siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha, ya. Dan yang menikahkan Abul As dengan Fatimah adalah dengan gagasan Khadijah agar Abul As menikah dengan Fatimah radhiyallahu taala anha, dengan Zainab radhiyallahu taala anha, ya. Ini di antara peran-peran Khadijah dalam menjalani kehidupan rumah tangga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua pengorbanan dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan dari sini kita bisa tahu bagaimana sebab Nabi sangat cinta kepada Khadijah radhiyallahu taala anha, ya. Karena semua dikorbankan oleh Khadijah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, kapan wafatnya Khadijah? Khadijah radhiyallahu taala anha wafat sekitar tahun 10 kenabian. Tahun 10 kenabian, ya. Kita tahu Nabi di Mekah 13 tahun. Setelah 13 tahun baru hijrah. Setelah berhijrah baru namanya tahun pertama hijriyah. Selama di Mekah namanya tahun-tahun apa? Kenabian. Khadijah radhiyallahu anha wafat pada sekitar tahun 10 kenabian, dan wafatnya Khadijah berbarengan dengan wafatnya Abu Talib. Maka tahun wafatnya Abu Talib dan Khadijah dikenal oleh para ahli sejarah dengan amal huzn, yaitu tahun kesedihan. Karena Nabi sangat bersedih ketika itu. Kenapa sangat bersedih? Karena dalam dakwah Nabi ditopang oleh Abu Talib ketika berdakwah di luar, di mana Abu Talib meskipun kafir tapi dia pasang badan, siap tidak ada yang boleh mengganggu ponakanku, dia harus berhadapan dengan saya. Dan Abu Talib pasang badan sehingga Nabi tidak bisa diganggu secara fisik, hanya diganggu secara lisan. Dan akhirnya Abu Talib meninggal dunia. Ternyata penopang Nabi dalam rumah, kalau Nabi bermasalah pulang ke rumah ada pelipur lara, dialah istrinya Khadijah. Ternyata Khadijah juga meninggal dunia. Maka ini sangat menyedihkan Nabi SAW, sehingga tahun tersebut disebut dengan Amul Huzn. Dan para ulama mengatakan Khadijah radhiyallahu taala anha, ya, mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak merasakan dunia sama sekali. Berbeda dengan istri-istri Nabi yang lain. Istri-istri Nabi yang lain mereka merasakan keberhasilan Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berhijrah ke kota Madinah dan Nabi sudah mendirikan negara Islam. Nabi menjadi penguasa kota Madinah dan Nabi bahkan bisa menyerang musuh. Bahkan Nabi menaklukkan kota Makkah. Artinya banyak kemenangan-kemenangan dan Nabi memiliki 9 istri. Itu semua tidak dirasakan oleh Khadijah. Yang dirasakan oleh Khadijah kesusahan semuanya. Kehidupannya penuh dengan apa? Kesusahan. Sehingga sebenarnya mengatakan Allah menyempurnakan pahala bagi apa? Khadijah. Makanya sebagian sahabat radhiyallahu anhum, mereka ketika mendapatkan kemewahan yang banyak mereka merasa gelisah. Itu diucapkan oleh beberapa seorang sahabat, seperti diucapkan oleh Abdurrahman bin Auf, ya. Kemudian juga diucapkan oleh Khabbab bin Al-Arat. Ya, sebagian sahabat mereka mengatakan kami tidak seperti Musa bin Umair. Musa bin Umair radhiyallahu taala anhu meninggal dalam kondisi tidak membawa apa-apa. Tadinya seorang pemuda yang sangat kaya raya, kemudian masuk Islam, kemudian diboikot oleh ayah dan ibunya, kemudian jadi miskin, kemudian bajunya ditambal-tambal, yang tadinya bajunya necis, harum, kemudian bajunya tambal-tambal, tadinya kulitnya halus jadi berkerut, ya. Kemudian beliau dakwah di kota Madinah sehingga banyak orang penduduk kota Madinah masuk Islam gara-gara dakwah Musa bin Umair radhiyallahu anhu. Kemudian meninggal ketika perang Uhud, untuk kain kafan saja tidak cukup. Kunna idza ghattainahu, ya. Kalau kami tutup dengan kain kafan tersebut kepala beliau, badat rijlahu, maka kedua kakinya kelihatan. Kalau kami tutup kakinya, kepalanya kelihatan. Kain kafan saja tidak punya. Abdurrahman bin Auf ketika mau buka puasa tidak jadi makan gara-gara ingat Musa bin Umair. Dia khawatir kenikmatan yang dia rasakan adalah kenikmatan pahala yang disegerakan. Jadi sebagian sahabat punya fikih,
Kenikmatan yang kita dapatkan banyak ini adalah pahala yang disegerakan. Sementara seperti Mus'ab bin Umair, pahalanya sempurna di mana? Di akhirat. Ini fikih sebagian ulama, fikihnya sebagian sahabat seperti Umar bin Khattab, kemudian sebagian sahabat, sehingga mereka tidak suka hidup bermewah-mewah. Makanya sebenarnya ulama ketika menyebutkan bagaimana Khadijah radhiyallahu anha hidup dari awal kehidupannya sampai Rasulullah meninggal semuanya dalam kesulitan, semuanya intimidasi dari orang Quraisy. Kenapa? Agar Allah menyempurnakan apa? Pahalanya. Dan ini peringatan bagi kita ikhwan, kalau ada di antara kita yang hidupnya mungkin susah dalam kehidupan ini, bersabar ya. Bisa jadi Allah ingin sempurnakan pahala di mana? Di akhirat. Ketika kita dapat kehidupan yang mewah, maka kita hati-hati, jangan sampai kemewahan tersebut melalaikan kita untuk ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena sebagian sahabat memahami kenikmatan yang disegerakan adalah pahala yang disegerakan. Orang yang tidak mendapatkan kenikmatan, maka pahalanya sempurna di akhirat. Ini fikih sebagian apa? Sahabat. Nah, maksud saya ini sebagai hiburan bagi sebagian. Tidak semua kita hidup berada, tidak semua kita hidup apa? Berkecukupan. Ya. Lihat bagaimana istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan setelah Nabi di kota Madinah juga Nabi hidupnya kafaf. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad qut, maksudnya kafaf. Pas, tidak berlebihan, tidak kurang. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak berlebihan tapi tidak apa? Tidak kurang. Kekurangan juga repot, berlebihan juga berbahaya. Jadi lihatlah bagaimana Khadijah hidup dari awal sampai akhir penuh dengan kesusahan, disebutkan karena Allah ingin berikan pahala kepada beliau. Dan di antara kabar gembira bagi Khadijah radhiyallahu taala anha bahwasanya Jibril mengabarkan ya surga bagi Khadijah radhiyallahu taala anha ya. Suatu hari ketika Rasulullah SAW sedang di rumah Khadijah dan Khadijah sedang di luar, Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril berkata, "Ya Rasulullah, hadhi Khadijatu qad atat." Wahai Rasulullah, sungguhnya Khadijah telah datang. Ma'aha inaun fihi idamun aw ta'amun aw syarabun. Dia bawa bejana isinya makanan atau minuman atau idam, itu seperti maraq atau kuah, sayur. Fa idza hiya atatka faqra 'alaiha salam min rabbiha wa minni. Jika dia datang kepada engkau, sampaikanlah salam dari Rabbnya dan dariku. Wa basyirha bi baitin fil jannah min qasabin la sakhaba fihi wala nasab. Dan kabarkanlah kepada Khadijah bahwasanya dia telah mendapatkan surga, istana di surga yang terbuat dari mutiara, tidak ada suara hiruk pikuk dan tidak ada keletihan di dalamnya. Kita ingin membahas hadis ini. Kemudian ketika datang Khadijah, Rasulullah sampaikan ada salam dari Allah, dari salam dari Jibril, maka Khadijah menjawab, ya, innallahu wassalam wa ala Jibril salam wa alaikas salam. Allah dialah assalam dan kepada Jibril salam dan kepada engkau salam. Saya ingin berhenti dalam hadis ini. Pertama, hadis ini kabar gembira bahwasanya Khadijah masuk apa? Surga. Dan di antara keistimewaan Khadijah, Allah kirim salam kepada siapa? Khadijah. Subhanallah. Kita aja kalau dikirim salam sama Pak RT senang atau tidak? Pak RT. Pak RT, Pak RW, ini bukan kalau presiden kirim salam kita senang. Raja kirim salam kita senang, apalagi Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta mengirim salam kepada Khadijah. Luar biasa, Allah kirim salam kepada Khadijah. Kemudian Jibril juga kirim salam kepada apa? Khadijah. Kemudian Jibril suruh Nabi untuk memberi kabar gembira bahwasanya Khadijah telah mendapatkan istana yang terbuat dari mutiara. Yang sifat istana tersebut la sakhabu fihi wala nasab. Tidak ada hiruk pikuk dan tidak ada keletihan. Kata para ulama, al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Khadijah selama menjadi istri Nabi tidak pernah mengangkat suara sama sekali. Ini perkataan sebagian ulama. Sehingga ketika di surga dia tidak mendapatkan suara teriak-teriakan. Kenapa selama di dunia dia tidak pernah mengangkat suara sama suaminya sama sekali? 25 tahun tidak pernah mengangkat suara. Saya tanya sama antum, siapa yang istrinya tidak pernah mengangkat suara? Coba angkat tangan. Coba, saya mau kasih hadiah. Ada tidak? Ada Ustaz, jomblo. Ya jomblo, belum tahu. Belum tahu. Enggak, yang sudah nikah, istrinya tidak berangkat suara, angkat tangan. Ada? Ada tidak? Hah? Ada? Masya Allah. Oleh istrinya orang mana, Mas? Orang Bandung, Masya Allah.
Ada ternyata, alhamdulillah. Baru berapa tahun menikah? Baru setahun. Belum. Tunggu 10 tahun lagi, sebentar. Tapi alhamdulillah, semoga bertahan. Ada, alhamdulillah, baru setahun. Terus tahun. Jadi, subhanallah, tidak pernah angkat suaranya selama 25 tahun. Kemudian tidak ada keletihan. Kenapa? Kata para ulama, Khadijah bersusah payah ngurusi anak-anak Nabi agar Nabi bisa konsen untuk apa? Berdakwah. Maka Khadijah konsen, letih ngurus anak di rumah, ini hartanya semua kasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada keletihan lagi setelah itu. Setelah dia meninggal tidak ada keletihan. Keletihan cukup ketika dia hidup di apa? Di dunia. Ya. Ini di antara keutamaan Khadijah dan di antara cerdasnya Khadijah. Ketika dikatakan kepada dia, wahai Khadijah, Rasulullah berkata, Allah kirim salam buat kamu. Apa kata Khadijah? Khadijah tidak mengatakan salam balik sama Allah. Karena memang Allah tidak perlu disalami. Salam Allah sumber keselamatan, paham? Allah mengatakan, maka Khadijah mengatakan, innallaha huwas salam. Allah lah dialah sumber keselamatan. Tapi kepada Jibril, keselamatan bagi Jibril. Karena Jibril juga butuh apa? Keselamatan. Dan wa alaikas salam, dan kepada engkau wahai Muhammad juga butuh apa? Salam. Ini di antara cerdasnya siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha. Mungkin kalau cari istri yang cerdas, jangan yang apa? Agak enggak cerdas, jadi repot. Kalau agak cerdas, kita ngobrol kadang enggak nyambung ya. Iya tak? Ya. Kayak tahu aja. Taib. Jadi ini di antara istimewaan Khadijah radhiyallahu taala anha. Inilah yang menjadikan Aisyah radhiyallahu taala anha sering cemburu kepada Khadijah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun Khadijah sudah meninggal, ya, Rasulullah SAW sering menyebut-nyebut Khadijah. Sering cerita tentang apa? Khadijah. Sampai Aisyah berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuksiru dzikraha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menyebut Khadijah. Ini yang cerita siapa? Wanita yang paling dicintai oleh Nabi. Yang Amr bin As pernah bertanya, "Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik?" Siapa orang yang paling kau cintai? Kata Nabi, Aisyah yang paling saya cintai. Bahkan Nabi sangat cinta kepada Aisyah, dikenal oleh seluruh sahabat. Makanya sahabat kalau mau kasih hadiah, tunggu Nabi lagi di rumah jatahnya Aisyah. Karena kalau lagi di jatah rumah Aisyah, Nabi lagi berbinar-binar. Pas kasih apa? Hadiah. Sampai sisi Nabi lain yang protes, kalau mau kasih hadiah jangan tunggu di jatah nginapnya siapa? Aisyah. Artinya mereka tahu. Makanya ketika Nabi sakit, Nabi SAW ingin nginap di rumah Aisyah. Rasulullah selalu bertanya, Rasulullah SAW meskipun sakit, beliau tetap menjaga keadilan, tetap menjalankan jatah mabit. Istri pertama, istri kedua, padahal sakit parah. Tapi setiap beliau mau pindah jatah nginap, beliau bertanya, Aina ana godan, besok saya di rumah siapa? Besok saya di rumah siapa? Kata para sang perawi, yuridu yauma Aisyah, dia ingin di rumahnya siapa? Aisyah. Akhirnya istri Nabi yang lain paham, suami kita ingin dirawat di rumah siapa? Aisyah. Akhirnya mereka izinkan agar Nabi dirawat di rumah Aisyah dan meninggal di rumahnya siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Mereka tidak ribut, sudah ini suami lagi sakit, sudah di mana dia ingin senang tinggal, ya sudah taruh di situ. Ternyata mereka mengizinkan Nabi untuk tinggal di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Maksud saya, Aisyah ini wanita yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun dia cemburu kepada Khadijah. Kata Aisyah, Rasulullah SAW sering menyebut Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, ya. Kemudian bahkan di antara kesetiaan Nabi SAW kata Khadijah, wa rubbama dhabaha syat thumma yuqatti'uha a'dha'an. Terkadang Nabi menyembelih kambing, Nabi potong-potong, thumma yab'athuha fi sadaika Khadijah. Kemudian Rasulullah bagi-bagi ke teman-temannya Khadijah. Untuk mengenang siapa? Khadijah. Dia berbuat baik maka dia kasih bagi-bagi kepada Khadijah. Sampai Aisyah berkata kepada Nabi, "Ka'allam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah." Wahai Rasulullah, seakan-akan di dunia tidak ada perempuan kecuali siapa? Khadijah. Kata Nabi, "Inni qad ruziktu hubbaha." Saya telah dianugerahi cinta kepadanya. Nabi tetap membawa, iya memang saya dianugerahi oleh Allah bisa mencintai siapa? Khadijah. Suatu hari saudarinya Khadijah namanya Halah bintu Khuwailid. Ista'dzanat Halah bintu Khuwailid. Ini saudarinya Khadijah, ketuk pintu. Assalamualaikum ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, minta izin masuk rumah. Fa arafa isti'dzana Khadijah tafarta'a lidzalik. Nabi dengar suara Halah, Nabi bahagia karena suara Halah mirip dengan suara Khadijah. Biasanya kalau kakak beradik perempuan suaranya apa? Mirip. Jadi ingat siapa?
Khadijah. Kata Allahumma hal. Kata Nabi, itu halah. Mirip dengan suara Khadijah. Sampai Aisyah pun cemburu. Dia mengatakan, "Ma tadhkuru min ajuzin min ajaizi Quraisy hamra'is sidqain." Yang kau sebutkan Khadijah. Khadijah hanyalah seorang nenek tua dari orang-orang Quraisy. Giginya sudah merah, artinya gusinya merah, tidak ada giginya lagi. Halakat fid dahar, sudah meninggal dunia. Qad abdalakallahu khairan minha. Allah telah ganti dengan yang lebih baik. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi bantah Aisyah. Kata Nabi, "Ma abdalani Allahu khairan minha." Allah tidak pernah menggantikan Khadijah dengan yang lebih baik. Subhanallah. Rasulullah bela Khadijah di hadapan wanita yang paling dia cintai ketika itu. Kemudian Nabi berkata, Nabi sebutkan dalilnya, "Qad amanat bi idz kafara biyan nas." Khadijah beriman kepadaku ketika seluruh manusia kafir kepadaku. Wa saddaqatni idz kadzabani an-nas, dan dia membenarkan aku ketika semua orang mendustakan aku. Wa wasatni bimaliha idz haramani an-nas, dan dia bantu dengan hartanya, bantu aku ketika semua orang tidak ada yang bantu aku. Wa razaqani Allahu waladaha idz haramani auladan nisa, dan Allah menganugerahkan kepadaku putra-putri darinya ketika wanita-wanita lain tidak bisa memberikan aku anak-anak. Inilah ya. Setelah itu apa kata Aisyah? "Walladzi ba'atsaka bil haqq la adzkuruha ba'da hadza illa bi khair." Demi Allah yang mengutusmu dengan kebaikan wahai Rasul, aku tidak akan nyebut-nyebut Khadijah lagi kecuali kebaikan setelah ini. Udahlah. Jadi Rasulullah bantah, tapi Rasulullah sebutkan apa? Dalil. Ketika sebutkan dalil baru Aisyah paham. Ya pantas. Semua orang dustai Nabi, Khadijah membenarkan. Semua orang kafir kepada Nabi, Khadijah beriman. Semua orang pelit, Khadijah tidak pelit. Bagaimana Rasulullah tidak cinta kepada Khadijah radhiyallahu taala anha? Inilah ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala tentang Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan ada satu kejadian yang buat Nabi ingat kepada Khadijah sebagai penutup kajian ini ketika perang Badar, itu tahun kedua Hijriah, yaitu sekitar 5 tahun setelah Khadijah wafat. Khadijah wafat sekitar 10 tahun kenabian. Setelah itu 3 tahun lagi di Mekah, setelah itu berhijrah. Pada tahun 2 Hijriah, itu tahun ke-15 sejak Nabi diangkat menjadi seorang Nabi, maka terjadi perang Badar. Akhirnya datanglah orang-orang Quraisy menyerang kota Madinah, terjadilah perang di kota Badar, dan akhirnya kaum muslimin yang menang, dan akhirnya banyak orang-orang yang ditawan. Di antara yang ditawan adalah keluarga-keluarga Nabi sendiri. Di antaranya Aqil bin Abi Thalib, masih kafir ketika itu, ditawan. Di antaranya Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi, juga ditawan. Di antaranya mantu Nabi, Abul As bin Rabi, suaminya siapa? Zainab. Maka setelah itu Nabi SAW mengumumkan, siapa yang ingin menebus mereka silakan tebus, tapi harus pakai uang, emas, dinar, dirham untuk menebus orang-orang ini. Bawa silakan bawa pulang. Akhirnya mulailah orang-orang pada menebus. Al-Abbas bin Abdul Muttalib menebus dirinya dengan harta yang banyak. Aqil juga menebus dirinya. Tinggallah Abul As bin Rabi. Maka datang kabar Zainab lagi di Madinah bahwasanya ayahnya Muhammad SAW menawan suaminya, dan ayahnya minta tebusan. Siapa yang ingin nebus kerabatnya silakan. Dan Zainab tidak punya apa-apa ketika itu, maka dia pun mengambil sebagian harta, dan dia ambil kalung yang dia pakai, diletakkan untuk menebus suaminya. Kalung itu adalah kalung yang sering dipakai oleh Khadijah. Jadi yang menawarkan Abul As bin Rabi untuk menikah dengan Zainab siapa? Khadijah. Ketika menikahlah Abul As dengan Zainab, maka Khadijah melepas kalungnya, kemudian dia meletakkan di leher putrinya Zainab untuk malam pertama bertemu dengan apa? Suaminya. Jadi kalung itu kalung yang sering dipakai Khadijah, dan Rasulullah hafal betul kalung tersebut, dan berpindah ke leher siapa? Zainab. Ketika Zainab dengar suaminya harus ditebus, suaminya kafir waktu itu, dan masih boleh ketika itu suami kafir wanita muslimah. Akhirnya Zainab kirim tebusan, di antara tebusan tersebut dia lepas apa? Kalungnya, dia taruh, dia kirim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqalaha riqatan syadidah. Ketika Nabi melihat kalung tersebut, maka Nabi sangat-sangat sedih. Subhanallah, dia lihat kalung yang sering dipakai oleh siapa? Istrinya Khadijah yang sangat dia cintai. Maka kenangan indah semua kembali lagi di benak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kemudian berkata, "In ra'aitum an tutliqa laha asiraha wa taruddu 'alaiha alladhi laha." Bagaimana para sahabatku? Bagaimana menurut kalian jika kita kembalikan saja Abul As kepada
istrinya Zainab dan kita kembalikan harta yang dia kirim. Itu kalung. Maka pada saat berkata, silakan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dikembalikanlah kalung tersebut kepada Zainab dan suaminya dikembalikan kepada siapa? Zainab radhiyallahu taala anha. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah singkat tentang Khadijah bintu Khuwailid ya. Semoga para wanita-wanita yang hadir, para ummahat bisa seperti apa? Khadijah radhiyallahu taala anha yang tidak mengangkat suara kepada suaminya, tidak pelit kepada suaminya ya. Kalau suaminya pusing ditenangkan. Yang amin laki-laki, perempuan. Semoga ibu-ibu bisa menjadi wanita-wanita yang salehah ya. Dan semoga bapak bisa menjadi suami yang baik seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah. Wallahu taala alam bisawab. Ini saya yang saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustadz, di kalangan masyarakat sering terdengar istilah Khadijah Al-Kubro dan Fatimah Az-Zahra. Apa makna kedua kata ini, Al-Kubro dan Az-Zahra, dan apakah benar istilah ini berasal dari orang-orang Syiah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu. Ya, silakan. Berikut. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, minta doanya untuk anak-anak kami Aisyah, Umar, Rifka, Bian. Izin bertanya Ustadz. Yang pertama, tips tentram dalam rumah tangga. Tips apa? Tips tentram dalam rumah tangga. Yang kedua, setelah menikah 3 tahun belum ada perubahan dari istri, masih suka membentak anak-anak. Terkadang terlihat tidak ikhlas mengurus rumah dan anak-anak. Mohon doanya Pak Ustadz agar kami langgeng dan bisa berubah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang hasan, Inna Allaha idha arada bi ahli khaira, ya, bi ahli baitin khairan, adkhala alaihim rifqa. Jika Allah menghendaki kebaikan pada suatu keluarga, maka Allah masukkan kelembutan pada keluarga tersebut ya. Maka kita dalam kehidupan rumah tangga jangan suka angkat suara. Alhamdulillah suami kita orang berakal, istri kita juga orang berakal, bicara dengan tenang, tidak perlu mengangkat apa? Suara. Betapa sering setan membisikkan kepada kita dengan angkat suara, dengan keras, dengan teriak-teriak akan memperbaiki suasana. Namun ketahuilah kelembutan lebih baik ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yazalu rifqu fi syai'in illa zana. Tidaklah ma adkhala rifqu fi syai'in illa zana. Wala yunzau an syai'in illa syana. Tidaklah kelembutan masuk pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut kecuali akan merusaknya. Kenyataan bahwasanya dengan kelembutan lebih mendatangkan keberhasilan ya. Dalam kehidupan rumah tangga, sebagian orang teriak-teriak terus sama anaknya. Anaknya dibebal, kepala batu, keras kepala, karena terbiasa dengan omelan harian yang dia dengar, akhlaknya pun buruk. Kenapa? Karena kita yang membiasakan mereka dengan teriakan-teriakan dan omelan-omelan. Mau mendidik anak-anak bukan begitu caranya, dengan kelembutan. Sesekali diomelin oke, sesekali dipukul boleh, tapi bukan itu adalah hukum asal. Hukum asal kita lembut ya. Hukum asal kita lembut. Saya katakan tadi betapa sering setan membisikkan kalau kamu keras kamu akan berhasil. Itu omong kosong, itu hanya bisikan setan. Keberhasilan dengan kelembutan lebih berefek daripada keberhasilan dengan apa? Kekerasan ya. Jadi hukum asal kita lembut, dan itu tanda Allah Subhanahu wa taala ingin kebaikan bagi suatu keluarga. Adapun keluarga yang selalu teriak-teriak keras ini tidak baik, maka dijauhi. Bagaimana menunda istri yang selalu menunda-nunda waktu sholat wajib, padahal istri ana dalam hal mendengarkan kajian sunnah di TV tidak pernah absen, selalu standby. Syukran atas nama fulan. Apa namanya? Yang penting istri sholat masih pada waktunya. Kita hanya bisa menganjurkan dengan nasihat seperti kita sebutkan. Di antara amalan yang terbaik ketika Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi, ma ahabbul a'mali ila Allah,
Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Banyak ulama menafsirkan maknanya adalah salatu fi awwal waqtiha, fi awwali waqtiha, yaitu salat di awal waktu. Ini adalah amalan yang paling dicintai. Ya, ketika ada panggilan, segera kita memenuhi panggilan Rabbul Alamin yang menciptakan kita, yang beri rezeki kepada kita, yang beri kebahagiaan kepada kita, yang beri anak kepada kita. Ketika dia panggil, kita langsung menyambut apa? Panggilannya, tidak kita tunda-tunda. Kecuali ada kemaslahatan tertentu, baru kita tunda, dan itu dibolehkan, tidak ada masalah. Kita hanya bisa sampaikan demikian. Tapi selama istri masih sholat di range waktu tersebut, dia masih tidak berdosa. Ya, misalnya dia sholat duhur jam 2, oke, nggak ada masalah. Dia sholat asar misalnya jam 4:30, masih boleh. Ya, dia sholat subuh misalnya 5:30, masih boleh. Dia tidak berdosa. Cuma kita bisa menganjurkan. Artinya kita tidak boleh marah selama dia belum terjerumus dalam dosa, paham? Kecuali terjerumus dalam dosa baru kita marah. Ini dia belum terjerumus dalam dosa, dia masih melakukan hal yang boleh, maka kita hanya bisa nganjurin aja, ini ibadah yang paling baik, jangan tunda-tunda biar tidak kelupaan, dengan kata-kata yang baik. Ini amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, salat di awal waktu, dan itu kebiasaan Nabi. Nabi SAW selalu salat di awal waktu, kecuali dua hal. Rasulullah SAW menunda waktu salat Isya, dan Rasulullah SAW terkadang menunda waktu salat Zuhur ketika musim sangat panas karena ada maslahat. Tapi selainnya Rasulullah SAW selalu salat di awal apa? Waktu. Tapi tidak perlu berkelahi, tidak perlu ribut, karena istri belum melakukan dosa, paham? Dia hanya meninggalkan yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Jangan sedikit-sedikit marah ya. Ingat, istri antum bukan Khadijah dan antum bukan Nabi SAW. Udahlah, nasihat baik-baik aja, pelan-pelan ngobrol baik-baik ya. Enggak. Ustadz, alhamdulillah ana menikahi seorang janda yang mempunyai anak. Namun terdapat sedikit masalah terkait anak tersebut. Karena selama ini dijaga dan diurus orang tua istri ana, dan mereka tidak mengizinkan untuk dibawa oleh kita. Namun di sisi lain anak kerepotan dan susah untuk mendidik anak tersebut dikarenakan anak tersebut lebih dimanjakan oleh mertua anak, dan akibatnya menjadi kurang nurut dan susah diarahkan oleh kita selaku orang tuanya. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya jika kita biarkan tinggalkan dengan mertua anak? Apakah kita masih bertanggung jawab di akhirat kelak atas keburukan agama anak tersebut? Apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita melakukan yang terbaik bagi anak tersebut. Istri antum lebih utama untuk mendidik anak tadi, maka berusaha nasihati mertua, biarlah saya yang rawat anak tersebut. Ya, apalagi kita tahu ada mudarat kalau tinggal sama mertua. Ini mertua saking sayangnya, itu nenek mereka, saking sayangnya dibiarkan apa saja, mau nonton apa saja, mau gen apa saja, sehingga anak-anak manja dan dampaknya buruk. Dampaknya buruk karena mereka lebih mendepankan perasaan, apalagi agama yang kurang. Maka saran saya, ngomong baik-baik agar anak-anak tinggal di rumah. Sesekali main sama mertuanya, dibawa seminggu sekali, tapi anak tinggal di rumah. Kebiasaan mereka lama-lama nanti hilang, tinggal kita pindahkan kepada kebiasaan yang baru dengan penuh kesabaran dan berdoa kepada Allah, insya Allah bisa. Itu masalah kecanduan nonton, kecanduan main game. Ketika lama-lama berubah dalam kondisi yang baru, mungkin dia ngomel-ngomel sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, lama-lama apa? Lama-lama nanti hilang insya Allah taala. Oke, silakan. Bismillah. Ustadz, apakah keutamaan seorang istri yang dipoligami? Allahu Akbar. Nggak ada pertanyaan lain kah? Saya cuma bilang bahwasanya, ya memang apa ya, sampai saya pernah dengar seorang syekh mengatakan, ujian paling berat bagi seorang wanita di zaman ini adalah ujian poligami. Lebih berat daripada kalau suaminya miskin, lebih berat daripada kalau suaminya bahkan selingkuh, lebih berat daripada kalau suaminya KDRT, ya. Lebih berat adalah seorang wanita di poligami. Karena berat bagi dia perasaan menghadapi hal tersebut, bukan karena apa? Karena lingkungan tidak mendukung, ya. Lingkungan tidak mendukung. Berbeda kalau kita bicara tentang poligami di suatu negeri yang sudah merupakan kebiasaan yang tersebar, ya. Nikah 1, 2, 3 nggak ada masalah. Seperti di Arab Saudi, bahkan anak-anak mencarikan istri baru bagi bapaknya. Subhanallah. Ini kejadian ini. Anak-anak mencarikan istri baru, mereka diskusi. Bapak kita bagaimana istri yang baru? Kita carikan. Begini. Diskusi anak-anak untuk mencarikan apa? Istri buat apa? Bapaknya. Bahkan ibunya masih hidup. Ini benar, saya bukan main-main. Ini ibunya masih hidup, anaknya carikan istri buat apa? Bapaknya. Kenapa? Karena hal yang biasa.
Bahkan di sebagian negeri seperti di Afrika, kalau seorang nikah cuma satu dua, satu dicurigai. Kamu kok satu saja? Bermasalah ya kamu? Kok cuma satu ya? Dicurigai. Ya. Di Indonesia susah. Makanya saya bilang kalau mudah mau poligami di Afrika, insya Allah mudah. Ya. Tapi kalau di Indonesia berat, ya. Berat. Tetapi ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sunnah ini dimusuhi, dampaknya buruk banyak. Lihatlah banyak perselingkuhan. Di antara akibat karena dilarang, diperanginya sunnah ini, sunnah poligami. Lihatlah banyak pelacur. Di antaranya karena diperangi sunnah ini. Ya. Lihatlah banyak lelaki bermaksiat, wanita bermaksiat gara-gara diperangi sunnah ini. Jadi sunnah yang dijalankan akan berkurang itu semua, akan banyak janda yang diayomi, akan banyak lelaki yang tidak berselingkuh, akan banyak hal ya, banyak anak-anak juga kaum muslimin yang lebih banyak yang dan seterusnya. Tetapi kondisi Indonesia tidak seperti itu, sehingga ketika seorang wanita dipoligami dia akan merasa berat. Semakin berat ketika ada setan-setan wanita di sekelilingnya yang memprovokasi dia seakan-akan dia adalah wanita yang gagal. Kok bisa suamimu poligami? Kamu ngapain aja sama suamimu? Ini sering, sehingga wanita yang tadinya kuat jadi tidak apa? Tidak kuat. Ya. Jadi tidak kuat. Bukannya mendukung, malah terkadang menjatuhkan. Maka wanita yang bersabar, ya, dan bisa menjalankan sunnah ini yang mulai ditinggalkan oleh kaum muslimin, ya, dengan kesabaran dia merelakan sebagian waktunya untuk saudarinya, ya, dia merelakan sebagian, ya, kesenangannya untuk wanita yang lain dan untuk demi menjaga suaminya. Mudah-mudahan dapat pahala yang sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya cuma hanya mengatakan bahwasanya pahala wanita ini tentu sangat-sangat besar, sangat-sangat besar, ya. Dan kalau dia ternyata dipoligami, coba dia berpikir positif. Bagaimana berpikir positif? Dia berpikir begini, ya, sudah suami saya nikah lagi, ada hari dibagi sama wanita lain. Kalau suami saya lagi di wanita lain, ya saya sibuk ngaji, baca Quran, ya. Kalau suami saya di rumah terus, kan saya tidak sempat untuk ngaji, untuk baca Quran, untuk. Tapi kalau suami saya lagi tempat lain, saya lagi libur nih gampangannya. Libur melayani apa? Suami, sehingga saya bisa konsen untuk hafal Quran, untuk murojaah. Jadi berpikir apa? Berpikir positif. Ketika suami saya menikah lagi, berarti beban melayani suami terbagi dua. Alhamdulillah bukan saya saja, tanggung jawab saya menjadi apa? Menjadi dua. Ada yang bantu saya untuk bisa berkhidmat kepada suami. Tapi ini semua teori, ya. Mau saya cuap-cuap sampai sore pun. Intinya, ya, yang jadi masalah sebagian suami berpoligami namun belum bisa menjalankan dengan baik, itu juga masalah, ya. Sehingga banyak praktisi yang qadarullah, ya, gagal entah karena suami, entah karena istri, entah karena lingkungan, sehingga akhirnya poligami semakin menjadi momok bagi para akhwat. Intinya bukan keinginan kita, semua sudah digariskan oleh yang kuasa. Kalau anti ditakdirkan tidak dipoligami, dan nanti tentu senang tidak dipoligami, maka jadilah istri yang soleha, yang benar-benar bertakwa. Servis suami sebaik-baiknya, ya, agar suami merasa tentram dan bahagia, dan nanti dapat pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau anti ditakdirkan dipoligami, bersabar. Yakinlah bahwasanya apa yang Allah takdirkan itu lebih apa? Lebih baik, dan jadikan itu sarana untuk mencari pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hidup cuma sekali, ya. Apa yang Allah takdirkan pasti kita kuat hadapi jika kita bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Sudah. Tadi penutup pertanyaan mengerikan, cuma sampai itu saja. Cukup, ya. Berat. Saya jawabnya berat, dan saya jawab tidak ngalor ngidul karena ya berat, ya, bagi saya, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita suami-suami yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi para ibu-ibu menjadi wanita-wanita yang salehah. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.